Pancasila. Matematika apa? Tidak pendidikan Pancasila. Tidak, bapak saya berbeda. Oke, bapak ya, dulu bapak. Bapak ya, dulu kita. Jawab bapak. Banyak saya di sekolah. Mana tahu di sekolah? Diam. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Jadi Pak Guru, kakak tuh belum dari guru, baru kuliah. Jadi kakak, siapa di sini yang sering bangun pagi? Bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kalian dibangunkan atau bangun sendiri? Sendiri. Jadi kalau kalian habis bangun itu, kebiasaan kalian bikin apa? Mandi. Mandi, habis mandi, Daripada. beribadah, terus berolahraga, terus Makan bergizi. makan bergizi kan? Oh, biasanya mamamu dia berikan kamu makanan apa? Makan mie. Oh, kalau pagi-pagi makan apa? Pagi-pagi. Oh, sama. Oh, makan ikan. Kalau dia Telur. makan telur. Kalau dia apa namanya? Paling. Faril. Paling. Pagi-pagi makan apa? Telur. Makan telur. Telur juga bagus buat kesehatan. Jadi kalian biasakan kok bangun sendiri. Jangan dibangunkan. Toh? Karena nanti kalian tuh, kalau kalian sudah besar toh, kalian tidak selamanya kalian sama orang tua terus. Kalian akan merantau juga kayak kakak toh, akan tinggal juga di bawah-bawah toh, hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, semua sendiri toh? Jadi kita harus belajar dari hal kecil. Maksudnya dari kebiasaan dari kecil. Kita terbiasakan memang. Nanti pas dewasa itu tidak kaget. Pas kalian menjadi di SMA nanti kalian tidak kaget. Toh? Jadi sebagai anak-anak toh, kakak dulu menyesal juga. Kalau seandainya kakak mau jadi guru SD toh, maksudnya belajar tentang pendidikan guru sekolah dasar, mending dulu saya belajar SD saja. Tidak ke SMP atau SMA. Toh? Tapi tidak. Semua itu harus butuh proses. Habis TK apa? Habis SD? Habis SMP? Siapa yang habis SMA mau lanjut kuliah atau kerja? Kuliah. Kamu? Kuliah. Kamu apa? Kamu? Jadi pergi di pesantren belajar ustaz. Oh iya. Kamu kan? Iya. Ah iya, bagus. Saya ganti. Jadi begini. Dari kecil kita harus tahu tuh. Dari kecil tahu. Kita harus ilmu itu penting. Tahu kan? Betapa pentingnya ilmu toh? Coba bayangkan kalau kalian tidak sekolah. Jadi kalian nanti bagaimana? Kalian tidak dapat jasa. Kalian mau lamar kerja bagaimana kalau tidak ada jasa? Jadi sekolah baik-baik. Mengerti? Jadi pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aku atau peraturan. Tahu kan? Ingat kan tidak? Halo teman-teman, selamat datang di kelas ini. Kalian akan berjumpa dengan kami berlima. Ini gambarnya ya. Halo, aku Ujang, aku dari Jawa Barat. Dan si ceweknya juga tuh, halo aku Marta, aku dari Maluku. Halo aku Rizal, aku dari Aceh. Dan halo aku Mario, aku dari Nusa Tenggara Timur. Halo aku Bella, aku dari Sulawesi Tenggara. Jadi pertanyaan ini yang halo-halo ini kalian yang lakukan. Pertama dari kamu Kian. Halo, nama siapa dan asal dari mana? Perkenalkan dulu namamu tuh, baru asal dari mana? Coba, contoh kamu Daim. Kayak asal nama Daim. Tuh, belajar dulu memperkenalkan diri. Asal halo, nama aku Daim. Aku dari Sampulawa. Coba dari Sampulawa. Coba ulang. Dari Sampulawa.
Ulang, halo nama aku Daim, aku dari Sampelawa. Halo, nama aku Daim. Saya dari Sampelawa. Nah, bagus. Afkar, nama sekolah apa? Aku Nurul. Coba halo. Halo. Halo, nama saya Afkar Umbriansa dari Sampelawa. Jadi perkenalan nama itu nanti begitu. Kalau nanti kalian mau jenjang dewasa, toh, kalian akan jelaskan itu. Perkenalkan nama saya ini, nama saya Faril, toh. Nama saya Faril, saya dari Sampelawa. Saya lulusan dari apa? SPD. Dari apa? SD. Ya, bab ini kalian akan mempelajari berbagai aturan dalam keluarga. Sikap mematuhi aturan. Afkar tidak boleh. Jadi kalian kan masih anak-anak, toh masih anak-anak. Jadi kalau kita masih anak itu patuhi aturan dari kedua orang tua kita. Ingat? Jadi kita harus patuhi. Kalau orang tuanya kita bilang, Afkar jangan mandi laut, dengar. Jangan hanya didengar-dengar saja, lakukan. Toh? Mengerti kan tidak? Menceritakan contoh berlaku mematuhi aturan. Kalian akan belajar melakukan aktivitas mengamati, menyimak, menganalisis, menulis, mempraktik permainan. Tidak boleh balik-balik belakang. Itu kamu Afkar sudah melanggar aturan. Kalau kalian sudah dewasa atau kalau kalian melanggar aturan, kalian akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu seperti contoh toh. Kalau kamu contoh kayak apa? Besok bangun jam sekian nih. Kalau kamu tidak bangun, kamu cuci piring atau kamu menyapu. Toh, itu hukuman kecil. Itu peringatan biar kalian tidak melakukan hal yang sama. Toh? Dan mari memahami aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan setiap keluarga memiliki aturan. Semoga semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di ruang keluarga. Aturan yang dibuat sangat bermanfaat. Semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh aturan. Jangan main keler ya. Taruh kelernya sama tuh. Kan itu. Tidak boleh main kalau itu mengikat itu. Gitu. Apa nih? Tidak boleh main kelernya. Jangan dulu. Berikut. Afkar tidak boleh balik belakang. Dia belum diam. Berikut ini adalah contoh aturan dalam keluarga Rizal. Atau berikut ini adalah contoh dalam keluarga Rizal. Ini tentang Rizal, kan? Kebersihan yang paling pertama tuh menyapu, kedua membersihkan tempat tidur, toh yang ketiga membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh main kira-kira diam. Dan belajar, toh pertama kebersihan. Kalau kita yang diutamakan gitu kita harus membersih. Dan kedua belajar. Belajar itu adalah membuat jadwal belajar. Dua menyiapkan buku dan alat tulis. Tiga mengatasi menggunakan TV dan gadget HP. Membaca doa sebelum dan setelah tidur. Dia belum tidak pakai dia benar. Sikap terhadap orang tua. Berkata yang baik dan sopan. Meminta izin jika ada akan bepergian. Kamu kalau pergi bilang izin sama mamamu. Jangan sembunyi. Ketiga, permisi ketika melewat di depan orang tua. Jadi kalian kalau anak-anak kalau kalian lewat di depannya orang tua atau kakak, kalian harus menggunakan kata mengkepo, tuh permisi, Pak Guru, begitu. Jangan kalian panggil Pak Guru, jangan panggil harus Pak Guru. Kalau kamu lewat akan di depannya Jaya tuh, bilang Jaya, itu. Jangan begitu. Dan poin ketiga, sikap terhadap kakak atau adik. Jadi kita sebagai adik-adik itu pasal 1 ayat 2 kakak selalu benar. Kalau adik benar, kembali ke pasal 1. Jadi kalau kakaknya kalian kasih tahu kalian dengar. Afkar ini contoh. Afkar berubah Afkar jangan seperti itu. Itu. Berarti Afkar sudah gitu. Dia sudah mendengarkan bicara kakak. Berkata lembut,
kalian juga yang mendengarkan kalau kalian apa marah, jangan kalian ikut marah juga. Kenapa? Menghargai adik, menyayangi adik atau adik kakak. Kamu kalau bagus sayang adik kakak? Sayang adikmu? Sayang adikmu? Bagus. Yang poin yang keempat, makan. Kalau kita makan itu makan sambil duduk, jangan makan sambil berdiri. Begitu juga minum. Dan dua, tidak berbicara saat makan. Tidak boleh kita berbicara saat makan. Begitu juga dengan makan. Kalau kalian makan itu jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Dan yang poin keempat, berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Siapa di sini yang tahu doa makan? Kalau kamu, Iya, kamu tahu. kamu Karel, coba dulu. Tidak. Siapa yang tahu? Iya. Putri, coba doa yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya. Kasih besar lagi suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Yang artinya ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal yang dapat menguatkan tubuh kami. Amin. Amin. Daim, tahu juga? Kalau Daim kalau doa tidur apa gimana? Itu saya tidak tahu kamu. Tidak tahu? Iya. Saya tidak tahu tuh. Nanti kalian belajar tuh, karena ada bukunya itu. Oh, saya tahu. Dan yang poin yang kelima, bermain berbagai mainan, merapikan mainan setelah digunakan. Kalau kalian bermain itu tuh, kayak contoh bermain kalian di kamar kan, kalian di kamar kalian ada mainannya kalian? Seperti mobil begitu. Tidak ada. Jadi kalian kalau habis bermain, Putri, kalian membersihkan kamar kalian. Jangan berhamburan, jangan kasih setengah mati orang tua. Orang tua itu tuh, saya bilang kalian, orang tua itu nantilah kalian dewasa kalian akan tahu betapa capeknya jadi orang tua itu merawat anak-anaknya. Jadi kalian ada, jangan nakal sama orang tua, tidak boleh melawan. Kalau kalian melawan sama orang tua, nanti ke depannya kamu orang itu rezekinya kamu orang itu setengah mati. Susah kamu orang dapat uang, susah kamu orang diberi kesehatan. Kamu orang di mana-mana kamu orang banyak musuhnya kan, banyak kejadian. Jadi kalian harus hargai orang tua. Tahu kan? Baca aktivitas ujian berikut. Inilah si ujian lagi, dia akan ujian bangun tidur pukul 5.00, dia langsung berdoa. Jadi kalau bangun tidur itu berdoa dulu. Berdoa semoga hari ini bisa diberi kemudahan hari sebelumnya. Dan yang ketiga, jangan lupa juga si ujian juga ini tidak lupa juga merapikan tempat tidurnya, harus begitu. Dan sebelum pergi sekolah, ciuman sama orang tua kalian, cium tangan begitu. Iya. Kamu apa? Cium tangan juga. Diam, Pak. Iya. Bagus. Siapa di sini yang sering bantu mamanya kalau ada kegiatan di rumah seperti cuci piring? Kamu apa? Menyapu. Habis makan menyapu. Kamu cuci piring juga? Oh tidak. Oh ya, masih kecil. So, berapa menit? 15 menit lagi, 6 lagi. Dia lama lagi. Jadi kita pindah lagi poin satunya. Nanti kalau kalian after bebek begini apa dulu gitu, dulu manis. Lebih baik, tidak boleh kalau kalian kalau di sekolah itu kalau kalian mau belajar itu matain orang tuh jangan kamu orang lihat ke sini, tidak boleh. Masalahnya ilmu itu penting. Kalau kalian pergi sekolah tidak ada yang kamu orang paham itu, cuma maksudnya nanti ke depannya kamu akan sia-sia kalau kamu orang tidak mau belajar itu. Makanya semua orang bisa itu karena belajar. Kayak saya bisa mencukur, saya bisa bawa mobil, saya bisa kerja dimanapun
Karena saya awalnya belajar dulu hal-hal kecil. Tahu kan? Biar nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu banyak uang. Tidak minta lagi mama, dikit-dikit mama. Tahu? Duduk nih, tidak boleh lipat ke tanganmu, itu pun kamu. Dengar kan? Apa dalam bidang pertanyaan? Apa manfaat dari menjaga kebersihan? Seperti Manfaatnya dari menjaga kebersihan adalah A. Hidup sehat, B. Hidup nyaman, C. Semua benar. hidup nyaman. Farid, hidup sehat atau hidup nyaman atau semua benar? Nyaman. Putri, hidup sehat atau hidup nyaman? Dia hidup nyaman. Jawabannya adalah C. Semua benar. Sehat dan nyaman. Kalau bersih pasti nyaman. Jadi jawabannya C. Semua benar. Ah, ini pertanyaan buat kamu apa? Sikap yang tepat untuk menunjukkan patuh aturan kebersihan adalah A. Bangun pukul 05.500, B. Menyapu lantai kamar, C. Bermain bersama adik. Sikap yang tepat untuk menunjukkan patuh aturan kebersihan adalah bagaimana? Afkar? B. Pintar pakai dulu. Anjay. Assalamualaikum. Kalau belum pertanyaan, apa manfaat mencuci tangan sebelum makan? Baca doa dulu. Apa ini? Dengar baik-baik. After baik-baik kalian duduk rapi. Saya duduk sini. Jangan semakin lama semakin kacau. Tuh, After bukunya jangan diangkat-angkat. Tuh, kita mendengar sama kau. After, Farid selalu bertanya sama Pak Guru, mau tanya sama kamu soal, atau kamu jawab. Apa manfaat kalian jangan After harus juga bayar dulu ini. Kalian diam ya, saya tanya Farid. Nanti Farid kalau tidak tahu, kalau bilang pas kesalahan tadi, nanti kalau kamu sudah tahu gantian lagi. Apa manfaat mencuci tangan sebelum makan? A. Sehat, B. Cerdas, C. Berani. Dain? Apa? Dia Putri? Jawabannya betul. Dan yang ketiga, Mario bermain bola hingga larut malam. Apa akibat dari sikapnya tersebut? A. Bangun terlambat, B. Bangun tepat waktu, C. Tidak ada akibat. B. Udah? Apa? Jawabannya adalah A. Bangun terlambat. Memang karena dia main game. Karena dia main bola atau Main game. game Pak. Kalian siapa yang sebelum tidur gosok gigi? Sebelum tidur. Kalau kalian pergi di sekolah, berapa kali pakai sabun? 1 kali saja. Kamu 5 kali? Oke, baik anak-anak. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran tentang yang saya ajarkan toh. Sekian dan kurangnya mohon dimaafkan toh. Maafkan ya dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sedikit dari materi yang saya kasih tentang aku patuhi aturan. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan kata bawaan katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kalian dari kamera. Dah.
Terima kasih.